saya akan sharing dan berbagi materi, yaitu mental seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu harus memiliki mental yang kuat dan memiliki sinergi dan serta kapabilitas dalam memimpin sebuah organisasi, sehingga bisa mencapai tujuan dengan baik sesuai dengan visi daripada perusahaan itu. Ya, nah, mental apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Mental yang pertama adalah seorang leader, seorang pemimpin harus memiliki mental untuk bisa bersinergi. Ya, artinya apa? Dia harus bisa memimpin, dia harus bisa bekerja sama dengan orang lain, dia bisa bekerja sama dengan tim yang lain, sehingga bisa membuat sinergi untuk meraih keberhasilan bersama. Sedangkan yang kedua adalah seorang leader harus bisa memiliki empati yang kuat. Artinya seorang pemimpin harus bisa memiliki dan merasakan apa yang dirasakan oleh bawahannya, sehingga kita sebagai pimpinan, kita sebagai leader tahu bagaimana cara menginformasikan, cara mengajak bawahan kita untuk menuju pekerjaan yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Yang ketiga, seorang leader harus memiliki sense of belonging. Artinya apa? Leader harus bisa meraih tujuan daripada perusahaan atau organisasi yang dia pimpin. Yang keempat adalah seorang leader itu harus berani dan tangguh. Artinya begini, seorang leader itu sebagai contoh daripada anak buahnya, contoh daripada timnya. Maka seorang leader harus bisa tangguh, harus berani menghadapi segala rintangan, halangan, dan tantangan. Yang berarti apa? Dia maju di depan pada saat ada kendala, pada saat ada rintangan, jangan pernah mundur. Seorang leader harus memberikan contoh kepada bawahannya, dan bawahan itu akan melihat bahwa leadernya berani mengambil langkah dan tidak takut gagal. Ya, dan leader itu harus tangguh. Yang kelima adalah seorang leader, seorang pemimpin, seorang panutan itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Percaya diri itu adalah bukan berarti dia sombong, tetapi percaya diri adalah orang yang merasa yakin, merasa yakin bisa menyelesaikan, bisa membawa timnya untuk maju ke depan ke arah yang jauh lebih baik. Yang keenam adalah seorang pemimpin tidak hanya pandai dalam menyelesaikan masalah, tidak pandai dalam teori, tetapi seorang pemimpin harus bisa memotivasi bawahannya, mengarahkan bawahannya untuk bisa bekerja lebih baik tanpa harus dikontrol setiap hari. Yang selanjutnya adalah seorang leader harus fokus dengan tujuan. Artinya begini, keberhasilan sebuah perusahaan, keberhasilan sebuah organisasi, semua tergantung daripada leader, bukan tergantung daripada karyawan atau bawahan kita. Bawahan kita hanya mengikut. Kita sebagai pimpinan, sebagai motor, sebagai penggerak, dan mereka melakukan apa yang kita sarankan, melakukan apa yang kita contohkan, dan mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus fokus kepada tujuan dan kita tidak boleh berhenti sebelum tujuan itu bisa berhasil. Yang kedelapan, tidak takut gagal. Apapun alasannya, apapun di depan ada rintangan, apapun halangannya, apapun kendalanya, seorang pemimpin harus bisa melewati itu. Dan kalau seandainya gagal, kalau seandainya kita merasa kesulitan, kita harus pelajarin, dan yang paling penting tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh takut gagal. Kalaupun gagal, kita harus cari cara yang lain. Ingat, kalau cara A tidak bisa berhasil, maka kita bisa melakukan cara B, cara C, cara D, bahkan sampai cara Z. Artinya jangan pernah takut gagal dan lakukan terus sampai berhasil. Itu seorang leader. Dan yang terakhir, seorang leader
itu harus melakukan segala sesuatu dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran positif, dan dengan pikiran yang tenang. Tenang dalam bertindak, tenang dalam menyelesaikan masalah, tenang dalam memimpin organisasi.